Akhirnya chapter 224 rilis juga men. Seperti biasa banyak sekali kejutan yang terjadi pada chapter kali ini. Setelah di chapter sebelumnya kita diperlihatkan dengan flashback Draken dan janjinya dengan Mikey, serta munculnya Emma yang seakan sedang menyambut kedatangan Draken layaknya seorang malaikat yang anggun. Lalu di chapter terbaru ini kejutan-kejutan pun kembali bermunculan. Seperti diungkapnya nasib Draken setelah beberapa minggu dibiarkan mengambang, serta kemunculan Mikey, Terrano, dan Akashi yang nampaknya akan memulai peperangan lebih awal. Jadi gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Chapter diawali dengan diperlihatkannya Terrano yang sedang menghajar keempat anak buahnya di tempat persembunyian Roku Haratandai. Tindakan Terrano juga disaksikan oleh seluruh anggota Roku Haratandai lainnya, termasuk Kakucho, Mochi, dan juga Haitani Brother. Tapi anehnya di sini gue nggak ngeliat penampakan dari The Great Lord Shion Madarame. Ya cukup menarik lah. Saat menghajar para anak buahnya itu, Terrano pun menanyakan alasan mereka bertindak hingga sejauh itu. Dan ketika Terrano tahu mereka menembak Draken, secara mengejutkan dia pun tiba-tiba tersenyum sambil berkata, "Kalian melakukannya dengan baik," katanya. Di panel selanjutnya, scene kembali memperlihatkan Takemichi dan Senju. Di bawah derasnya hujan, mereka berdua seakan terlihat masih syok setelah banyak mengalami hal-hal berat sebelumnya. Senju yang kebingungan pun tiba-tiba memanggil Takemichi. Tapi sayangnya, saat itu tatapan Takemichi seakan masih kosong. Karena dalam pikirannya dia masih memikirkan perkataan dari salah seorang anggota medik yang mengatakan kalau Draken sudah tidak bisa lagi terselamatkan. Mengetahui Takemichi masih melamun, Senju pun kembali memanggil Takemichi untuk kedua kalinya. Dan panggilannya yang kedua itu akhirnya sempat membuat Takemichi tersadar. Tapi sayangnya ketika Senju mulai bertanya, tatapan Takemichi kembali kosong. Dan karena hal itulah Senju kembali memanggil nama Takemichi untuk ketiga kalinya. Ya kelihatan masih syok banget lah si Takemichi. Lalu gak lama kemudian Akashi muncul dari kejauhan mendekati mereka berdua. Saat sampai di sana, Akashi pun menanyakan kebenaran tentang penyerangan kepada Draken. Dan di saat itulah Senju akhirnya memberitahu seluruh kejadian yang terjadi kepada kakaknya tersebut. Mendengar penjelasan dari Senju, Akashi pun terlihat cukup kesal. Lalu saat itu juga Akashi memutuskan untuk membalas perbuatan dari Roku Haratandai. Mendengar omongan dari kakaknya itu, Senju terlihat cukup terkejut. Dan sekali lagi dia pun menentang keputusan Akashi. Tapi sayangnya, walaupun ditentang, Akashi tetap memanggil Benkei untuk mengumpulkan seluruh anggota Brahman dan melakukan penyerangan. Mengetahui Akashi tidak mendengarkan ucapannya, Senju pun terlihat agak kesal. Ya soalnya Senju tidak setuju jika Brahman dan Roku Haratandai akan bertempur saat ini. Ya tapi sayangnya seperti yang kita tahu, Senju hanyalah pemimpin boneka di dalam Brahman. Dan permintaannya itu pun ditolak oleh Akashi. Akashi berpendapat kalau saat ini Draken baru saja terbunuh. Jadi ini bukan lagi tentang menjadi yang pertama. Karena mulai sekarang dan seterusnya, peperangan akan menjadi mandi darah. Ya mandi darah di sini juga bisa diartikan dengan banyaknya orang yang akan terbunuh nantinya. Ini bukan yang aku mau, kata Akashi. Roku Haratandai telah menghancurkannya. Di tengah pertengkaran dua kakak beradik itu, tanpa disangka motor-motor dari Roku Haratandai mulai bermunculan. Dan tiba-tiba dengan santainya Terrano pun muncul di hadapan mereka. Oi, menjadi agak hidup di sini ya, katanya. Kita tiba tepat waktu bukan? Untuk menghadiri kematian Draken. Jadi kita mulai saja pertempuran terakhirnya. Mendengar ucapan tersebut, Akashi pun akhirnya menyetujui permintaan Terrano dan mengatakan kalau mereka akan menyelesaikan semuanya saat ini juga. Nah, di tengah-tengah situasi yang semakin memanas,
Tiba-tiba mereka mendengar suara bising dari motor yang sedang mendekat. Akashi yang mendengarnya pun seakan mengenali suara motor tersebut. Karena seperti yang kita tahu, motor yang datang itu adalah motor Maiki. Jadi Akashi sendiri sebenarnya sudah sering mendengar suara motor tersebut sejak lama, saat dia masih menjadi wakil kapten Black Dragon generasi pertama beberapa tahun lalu. Tapi satu hal yang sekarang dia sadari, kalau seseorang yang mendekat itu bukanlah Shinichiro, melainkan adiknya Manjiro Sano. Melihat wajah Akashi yang terlihat cukup terkejut, Senju pun tiba-tiba bertanya, "Apalagi ini?" katanya. Di panel selanjutnya diperlihatkan Maiki dengan motor CB250T-nya sampai ke tempat tersebut. Ya, sekilas terlihat pada panel kali ini, Maiki sudah tumbuh cukup tinggi dan rambutnya pun terlihat lebih panjang dari penampilan sebelumnya saat dia masih memimpin Touman. Pada panel ini juga diperlihatkan Maiki memberhentikan motornya tepat di depan para anggota Brahman dan juga Rokuhara Tandai yang akan segera bertaruh. Oke, next di panel terakhir juga diperlihatkan wajah Maiki yang sangat tenang, dengan tatapannya yang dingin melihat ke arah dua geng besar di depannya. Lalu di saat yang bersamaan Takemichi pun akhirnya melihat Maiki setelah sekian lama tidak bertemu. Dan di dalam hatinya Takemichi pun bergumam, "Maiki-kun," katanya. Dan chapter 224 pun berakhir. Oke, ke pembahasan singkatnya, men. Sumpah kejadian kali ini bisa dibilang hampir sama percis dengan kejadian waktu arc Mebius sebelumnya, waktu si Draken dikepung oleh Hanma and the Gang, men. Oke, kalau kalian gak percaya, gue kasih cuplikannya deh. Gimana? Percis banget kan? Yang artinya arc terakhir ini alur ceritanya memang perulangan dari arc sebelumnya. Dan sudah dapat dipastikan kalau member anggota Kanto Manji yang lain pun akan segera datang menyusul Maiki ke tempat tersebut. Terus gue juga ngerasa miris banget ngelihat kondisi mental Takemichi setelah dia mengetahui kematian Draken pada chapter kali ini. Ya, gue juga masih bingung dengan apa yang akan membuat Takemichi kembali bersemangat nantinya. Soalnya dengan kematian Draken ini, bisa dibilang cara untuk menyelamatkan Maiki sudah dipastikan tertutup 100%. Dan penyesalan yang teramat besar akan terus menghantui Takemichi. Dan yang terakhir, kematian Draken ini juga dipastikan akan berdampak besar bagi Maiki. Dan seperti yang diperlihatkan pada akhir panel 224, seakan saat ini Maiki sudah sangat siap untuk menghabisi siapapun yang ada di depannya. Jadi ya nanti gak usah aneh, men. Kalau kedepannya Tokyo Revengers ceritanya akan penuh dengan adegan mandi darah, seperti apa yang dikatakan Akashi pada chapter kali ini. Ya makin dark lah pokoknya. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya, men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.